berpikir dengan kerangka teori. Nah, itu yang hari ini akan kita pelajari. Nah, sebelum kita pelajari bersama-sama, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teori-teori itu atau yang kita kenal dengan kerangka teoritis itu merupakan identifikasi kita terhadap teori-teori yang kita jadikan sebagai landasan untuk berpikir dalam kita melakukan suatu tugas akhir atau riset atau penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini adalah skripsi gitu ya. Nah, itu adalah teori-teori apa saja yang akan kita pakai sehingga kita bisa mendeskripsikan segala teori yang relate atau yang relevan dengan judul kita, dengan rumusan masalah kita. Itu untuk kerangka teori. Sementara untuk kerangka berpikir, nah ini ada bedanya nih. Kerangka berpikir itu adalah susunan atau alur berpikir kita gitu ya, menggunakan logika berpikir kita biasanya gitu, dari deduktif dulu, dari umum dulu kepada induktif atau kepada yang khusus. Umum-umum dulu, misalkan kemarin ada yang membahas tentang apa misalnya pendidikan lingkungan hidup atau active learning misalnya, contohnya active learning. Active learning itu adalah sebuah metode atau model. Nah, itu Anda cari terlebih dahulu. Oh, Bu, ternyata kebanyakan itu dari buku-buku yang saya pelajari, active learning itu adalah metode, Bu, metode pembelajaran gitu. Oh, Bu, ternyata model pembelajaran. Nah, itu Anda bisa tuangkan ke dalam teori yang pertama, jadi model pembelajaran gitu. Tidak langsung ke active learning-nya gitu. Baru yang kedua, poin berikutnya, poin B-nya, misalkan tadi poin A, maka poin B-nya adalah metode pembelajaran active learning. Kayak gitu. Jadi kan dari umum dulu, baru kemudian kita rinci lagi. Nah, itu adalah untuk variabel X-nya. Terus kemudian kita susun lagi teori untuk variabel Y-nya. Misalkan variabel Y-nya itu terhadap keaktifan belajar siswa gitu misalnya. Dalam materi, contohnya kita ambil dalam materi IPS gitu misalnya. Nah, ketika variabel Y-nya itu adalah keaktifan belajar, maka keaktifan belajar itu bisa Anda cari gitu. Apa gitu, keaktifan belajar siswa gitu, siswa SD, nah, bisa kayak gitu. Atau apa ya, motivasi belajar. Nah, gitu kan, nanti dari teori motivasi akan muncul teori keaktifan belajar. Nah, itu. Terus kemudian poin berikutnya biasanya setelah satu tadi metode pembelajaran secara umum, kedua metode pembelajaran aktif learning-nya, yang ketiga adalah keaktifan belajar siswa SD misalnya. Itu kan nanti Anda apa, Bu, isinya keaktifan belajar? Yaitu Anda berdasarkan teori-teori yang Anda cari lagi, apa kira-kira yang bisa menyebabkan siswa itu bisa keaktifannya bisa muncul gitu. Salah satunya karena gurunya mendorong rasa ingin tahu dari siswanya kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang terakhir tadi, berkaitan dengan materinya gitu. Apa materinya? Misalnya materinya itu terkait dengan IPS gitu ya. Jadi pembelajaran IPS di MI. Nah, gitu. Kalau Anda ngambil SD, maka pembelajaran IPS di SD. Kayak gitu. Itu adalah kerangka teori. Sementara kerangka berpikir itu beda lagi. Kerangka berpikir tadi ada apa? Saya sebutkan tadi adalah alur berpikir dari teori yang sudah Anda susun sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang runut dalam membentuk landasan berpikir Anda pada skripsi itu. Begitu. Boleh saya share ya? Ini adalah kerangka berpikir dari kakak kelas Anda yang baru selesai dan dia lagi daftar untuk ujian kosa, sudah selesai bimbingan dengan saya. Di sini judul dia itu berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, saat ini masih relevan ya gitu. Konon katanya nanti kita akan ajaran baru, mudah-mudahan setelah ada vaksin ini pembelajarannya bisa kembali lagi ke tatap muka walaupun tetap dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini
Di sini coba Anda perhatikan. Nah, di judul ini kan ada proses pembelajaran matematika secara daring. Nah, ini adalah guru. Bagaimana guru bisa menciptakan suasana belajar yang menumbuhkan motivasi untuk belajar daring? Atau apakah guru kurang menciptakan suasana belajar yang menumbuhkan motivasi belajar daring gitu. Jadi karena ini dia ingin mengetahui bagaimana cara menciptakan suasana belajar untuk menumbuhkan motivasi belajar daring, sehingga kemudian berefekkah ke siswanya gitu. Jika yang tadi guru mampu menciptakan suasana belajar yang mampu menumbuhkan motivasi belajar, maka siswanya pun juga akan termotivasi gitu, motivasinya tinggi. Sementara yang gurunya kurang mampu menciptakan suasana belajar dalam pembelajaran daring ini, maka motivasi belajarnya cenderung rendah begitu. Jadi ini dia melakukan sebuah identifikasi terhadap alur yang akan dia garap. Oh, jadi saya harus mengetahui dari posisi guru terlebih dahulu gitu. Kemudian apakah gurunya sudah menggunakan beberapa aplikasi gitu ya, atau tools yang mampu membuat siswanya itu tertarik gitu, atau cukup itu saja gitu sehingga siswanya tidak tertarik. Yang ditemukan sama kakak kelas Anda ini, kebanyakan guru menggunakan WhatsApp group itu. Nah, sehingga ada juga dari anak-anak siswanya itu yang sehingga tidak tertarik, karena ada juga yang tidak punya HP kayak gitu kan. Nah, sehingga itu dituangkanlah dari konsep siswanya. Jadi siswa ada beberapa yang kurang termotivasi. Ini judul ini merupakan judul kualitatif. Dia menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis, dan dia melakukan wawancara terhadap anak yang memiliki KKM tinggi dengan asumsi anak tersebut mempunyai motivasi belajar yang tinggi, dan juga anak yang KKM-nya rendah dengan asumsi kurang termotivasi. Begitu kira-kira. Sehingga nanti ketika Anda akan membuat kerangka berpikir, Anda bisa terbayang seperti itu. Alur saya ketika saya ingin menggunakan ini seperti apa, misalnya ya judul saya adalah seperti ini, kira-kira saya akan kemana nih alurnya? Apakah misalkan yang terbaru tadi tuh ya, boleh saya bacakan ya? Yang terbaru tadi itu yang baru saya jawab itu si PJ kayaknya, Dewi ya. Yang Dewi itu Dewi Prihatin, saya baca ya Dewi ya. Tadi Dewi memberikan judul implementasi media mindmap untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 5 pada mata pelajaran SKI gitu ya. Nah, ini dia memberikan beberapa rumusan masalah yang kemudian saya ACC adalah bagaimana penerapan, karena dia bertanya tentang implementasi, maka ini sekaligus saya jawab ya Dewi ya, bisa dicatat gitu.